Orang-orang ini, ya, kecuali Rismond sekarang ini adalah gerombolan orang-orang yang tidak pernah berpikir positif dan apresiatif. Jika Rismond telak katakan, ya, sudah melihat ijazah Pak Jokowi, ya, mungkin juga difasilitasi oleh para penyidik ketika bolak-balik Rismond ke gedung kepolisian Polda Metro Jaya, dan ya dalam konteks ini Rismond yang akhirnya melihat barang itu, ya, ia sampai menyimpulkan, setelah saya lihat dan saya amati, ternyata selama ini ia salah. Dan ternyata setelah ia lihat, ia berkesimpulan bahwa ada watermark, ada emboss, ada lintasan garis merah. Dan itu meyakinkan seorang Rismond untuk katakan ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa problem ini sebetulnya hanya pengulangan saja. Tetapi ketika, ya, kalau Anda mengingat itu diarahkan ke Pak Jokowi, semua bersorak-sorai, ya, tanda senang bahwa Pak Jokowi bisa dikalahkan, bisa dilemahkan, bisa di-downgrade, bisa direndahkan reputasinya. Tetapi kalau sekarang diarahkan kepada Rismond, ya, yang sudah menyatakan perubahan sikap, ya, dijadikan bahan candaan, bulian, dan bahkan dipersekusi dengan luar biasa oleh, ya, oleh orang-orang yang dulu bersama-samanya, yaitu Roy Suryo, ya, Michael Sinaga, dan yang satu lagi, ya, namanya Anda cari saja, kasih di komentar, atau kalau nggak penting ya nggak usah. Nah, kembali teman-teman, apa yang disampaikan oleh mereka bertiga yang sedang podcast itu. Nah, inilah yang saya ingin katakan teman-teman, bahwa tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang dulu mereka kompak lakukan terhadap Pak Jokowi, bahkan dirumorkan Pak Jokowi ada Jokowi palsu, ada Jokowi asli, ya, dan ada berbagai macam skenario yang dibuat untuk mendowngrade Pak Jokowi. Tapi semuanya itu sirna begitu saja, semuanya itu hilang begitu saja, dan ini semakin membuat kita, ya, akhirnya berkesimpulan bahwa orang-orang ini, ya, kecuali Rismond sekarang ini adalah gerombolan orang-orang yang tidak pernah berpikir positif dan apresiatif. Saya selalu katakan teman-teman, dari perspektif pemikiran filsafat, maka apa yang saya sebut sebagai proses untuk memahami itu tidak hanya memberikan kritik, tetapi memahami itu juga datang dari apresiasi kita. Kita tidak mungkin hanya mengajar, dan mengajar, tetapi kita juga harus belajar, dan belajar. Ada kesadaran teman-teman kalau kita mengaku sebagai peneliti, yaitu kita mengakui bahwa kita bisa salah. Dan itulah kelemahan terbesar dari RRT dulu. Ketika mereka meneliti, tidak mengakui bahwa objek penelitian mereka itu bukan ijazah asli Pak Jokowi. Dan ternyata yang diteliti adalah postingan Dian Sandi Utama, ya, yang itu pastilah sudah terkoreksi karena pasti berbeda dengan ijazah asli. Dan karena itu, ya, jangan salahkan Rismond kalau pada akhirnya setelah ia melakukan, ya, penelaahan, penelitian yang diulang kembali, ya, dan prosesnya ia yakini, ya, dengan primary evidence yang ia sudah dapatkan, maka kemudian kalau ia berubah pikiran dan ia kemudian menyatakan bahwa sekarang saya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, rasanya, ya, orang-orang seperti Roy Suryo, ya, Michael Sinaga tidak boleh membuli atau mempersekusi seorang Rismond. Biarkan Rismond menjadi Rismond, dan tidak perlu kemudian berwacana bahwa ada Rismond palsu, ada Rismond cloning, ada Rismond yang lain yang bangkit dari kubur, ya. Itu bagian dari persoalan hukum yang ada pada sisi Rismond Sianipar, ya, tanpa perlu kita menghakiminya.